Oh, kayak saya pernah lihat. Dengan apa bisa dibantu? Kamu kenapa sih kayak depresi, sedih loh? Iya. Apa keluarga di sini? Oh, udah married. Udah punya anak? Hah? Oh, belum punya anak. Berarti di sini mau orang tua, sama suami. Iya, tapi Oh, nggak jadi satu. Ya. Amarahnya gede juga. Terus kepahitan. Terus sebenarnya orangnya dendaman loh. Orang ngomong apa tuh keinget terus dan nggak gampang maafin. Tapi keinget terus. Ya. Waktu kecil pernah dibully juga ya. Iya. Bapak sekarang bapak kandung? Oh, berarti bapak nikah lagi ya? Oh, memang beda. Hmm. Iya. Masuk sini apa ke sini? Bapak kamu punya guru-guru spiritual gitu ya? Oh, pantesan. Oke, ada belajar. Tapi tadi saya tanya bapak masih ada bapak kandung apa bukan karena ikatannya kuat sekali. Terus, siapa tahu kan ibunya nikah lagi gitu kan sama ibu siapa tahu gitu. Enggak maksudnya ya bapak kamu tuh saya kamu tahu gitu karena ikatan darah untuk apa yang dipegang bapak itu ada yang ke kamu juga. Waktu kecil juga kamu berapa kali ya kayak dibikinin ritual gitu ya? Dari umur sekitar setahun ada sekitar setahunan ya, nggak exact di umur setahunmu tapi setiap ada bulan apa gitu dibikinin. Habis itu hampir setiap tahun tuh ada 2-3 kali bapakmu tuh kayak ngeritualin kecil-kecil sih gitu untuk sebenarnya ngisi penjagaan di badanmu. Makanya dari kecil kamu anak tunggal? Nah, kamu dari kecil ada kecenderungan kayak gampang tertekan gitu ya, amarahnya juga dari kecil lumayan, cuman tipenya emang mendem, bukan yang meledak-ledak. Kan ada orang yang kalau marah meledak-ledak, kalau kamu tuh lebih kayak suntuk-suntuk sendiri, bete-bete sendiri. kayak pikirannya sendiri. 5 saudara, kamu nomor 3. Kakak saya sama jadi ada itu. Semuanya ruwet ya. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang damai mulus-mulus aja. Dan ibadahnya semua juga sangat kurang. Pertama adikmu yang 2 ini. Kamu juga lebih parah sejak tinggal ibu. Karena setidaknya ibumu tuh dia masih rajin ibadah. Berpikir juga dia rajin. Masih mendoakan anak-anaknya. Ya. Sedangkan bapak kan kamu terus ibadahnya. Bapak juga amarahnya tinggi. Jangannya bapak tuh banyak banget.
udah dari muda, dari umur belasan. Masalahnya kakekmu juga, ya. Jadi nurun lah, dia ngeliat itu normal di keluarganya. Kakekmu dulu ada kayak ritual-ritual apa dari, iya masa dari itu jadi ikut-ngikutin kakek. Terus ya di daerahnya dia juga tuh banyak yang tuh, banyak orang yang hal itu jadi dianggap lumrah ya. Beragama tapi adatnya kan lebih kuat. Jadi yang diikutin adat kebanyakan. Nah dari situ dia banyak pegangan. Memang kadang-kadang tuh kalau caranya iblis menipu tuh ya, saya bilang, Anda dikasih kertas diisi dan tulisan Arab kayak ayat kerajaan, dibilang dari bukan, gitu. Ngerti artinya juga kagak, kadang-kadang dikasih-kasih aja. Nah itu bapakmu ada tuh pegangannya gitu-gitu. Kalau benda-benda sih sebenarnya nggak terlalu banyak dia. Kalau kan ada orang mikir kalau perdukunan tuh punya keris, punya apa, dia nggak terlalu banyak. Karena sebetulnya dia juga berpikir ini tuh iman kepercayaan. Bukan yang beneran tujuannya belajar ilmu gitu loh. Kan ada orang yang tujuannya belajar ilmu, gue santet orang, gue apa, bapakmu tuh enggak. Dia pikir ya ini, ya udah ini emang cara ke Tuhan gitu. Otaknya miskin tuh di situ. Karena dia mungkin nggak ada pemahaman dan dilihat dari leluhurnya semua lakukan yang sama. Kayak orang banyakin batu apa. Mereka nggak ada pemahaman, tapi dari leluhurnya lakukan itu, dia lakukan. Bapakmu juga sama. Dari bapak yang kuat. Ibu ada, tapi nggak sekuat dari bapak. Karena bapakmu tuh ngejalanin dulunya ya, dia ngejalanin sampai sekarang sih. Cuman sekarang udah berkurang karena mungkin bukan di ya, kan pas tanggal-tanggal ritualnya tuh ada acaranya gitu. Ya mudanya. Karena ibu juga nggak begitu tahu pas awal mulanya gimana. Ya. Kalau dari pihak ibu ada, tapi itu jauh di kakek buyut. Dulu ada belajar memang, tapi tujuannya bukan, kalau orang yang dulu bilangnya ilmu putih juga, walaupun nggak ada ilmu yang putih ya kalau hal-hal kita belajar gitu ya, karena kita kan bersekutu dengan hal lain selain Allah toh. Jadi kakek buyut tuh belajar lebih kayak untuk jaga diri dulu gitu, itu doang. Cuman memang dari pihak keluarga ibu ada beberapa kali yang ke orang pinter, tapi itu bukan dukun ya, mereka nyebutnya guru spiritual, mungkin yang kayak sesama. Tapi kan kita nggak tahu orang ini ke Tuhan bener atau dia ada sesuatu. Nah itu dia kesana, nanya-nanya lah, minta tuntunan gitu. Tapi itu bukan yang bener-bener soleh lah gitu ya. Dari pihak bapak ini karena ngejalanin ritualnya. Jadi ada ilmu yang dipelajari sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman kayak lebih ke minta rezeki, minta kelancaran. Ada amalan-amalan yang dilakukan, ayat-ayat yang dibaca kayak gitu. Nah kalau nggak ke Tuhan kan tetap bikin ikatan. Ya jadi di badan bawah tuh banyak, makanya mau si bapaknya turun. Bapak tuh kayak uring-uringan juga modelannya. Iya, masalahnya ikatan tuh kan turun ke anak. Itu yang menyebabkan ya di kamu juga ada. Bukannya nggak ada, kamu kalau masuk sini rasanya nggak enak. Makanya tadi saya tanya, masuk sini rasanya apa? Jadi kamu nunggu situ aja mukanya kayak aduh gitu. Kayak apa ya? Maunya tenang tapi nggak bisa tenang gitu kan. Tapi kesini nggak ada anak. Alhamdulillah ya. Sholatnya harus benar-benar paksain. Kalau ada kamu nih kayak pegawai saya di Jakarta, dia juga gitu, bapaknya yang suka banget kayak gitu-gitu. Sampai waktu kami bantu dia pembersihan kan, dia nggak bisa sholat. Bukan cuma males, begitu dia tutup matanya, kalau sholat kan gerakan begini tuh, terus baru gini kan. Begitu begini tutup mata, keringet dingin. Langsung nggak bisa sholat sama sekali. Sampai ibu angkat saya kan, ibu Ami itu muslim toh. Terus waktu kita ke Jakarta saya bilang, sini kamu sholat sama Bu Ami di atas, di kamar Bu Ami gitu, sholat. Dia pertama nggak mau mati-matian, tapi kita paksain, suami saya pegawai lebih satu paksain, akhirnya dia mau. Waktu sholat kesurupan, jadi udah bukan dia tuh. Dan ya kita bantu pembersihan dia tuh hampir 2 jam waktu itu. Pantesan dia saya suruh mandi garam lokal, dia nggak mau. Dia bilang dia mandi pertama kayak nggak siram air panas, dia ketakutan. Keramas tuh nggak berani tutup mata. Malam tuh takut kalau tidur tuh sendirian nggak berani. Terus terjaga. Dia kerja di rumah saya. Kalau nggak ada teman kerja dia bawa keluarganya kerja. Saya bilang di mana lu bisa kerja bawa adik lu, bawa emak lu gitu ya. Sakit takutnya. Dia juga ditaruhin macam-macam di badan. Yes. Karena gini, yang pertama kita kalau udah ada ikatan darah, apapun yang
terikat di bapak kita, terikat juga di kita. Jadi apa yang dia pelajari, apa tuh nurut ke kita dalam ikatan darah. Dengan adanya itu aja, itu udah bisa diganggu dengan banyak hal. Plus Anda semua tuh pernah diritualin. Anaknya lima-limanya, makanya saya bilang lima-limanya nggak ada yang waras ini. Maksudnya waras dalam artian dalam Tuhan benar-benar lempeng ya, gitu. Pasti ada yang banyak orang masalahnya, apalagi kakakmu yang cowok, aduh, itu ruwet banget. Iya, temperamennya juga kalau bisa semua orang dihantam kayak sama dia. Apa yang ada di dia tuh makhluknya kuat loh. Di kakakmu yang lebih kuat. Ya kan? Dia kan pernah kayak dibawa ke beberapa orang juga yang katanya kayak bisa ngelepasin, bantulah. Kalau yang saya tahu memang kakak saya dulu pernah sakit dibawa ke dokter Ada pernah dikasih air, dikasih baca-bacaan, mukanya diusekin gitu. Itu yang di kakakmu tuh makhluknya kuat banget. Makanya kalau marah kayak orang gila kan, kayak urus kontrol gitu. Emang kayak gitu. Kalau marah orang bilang gelap mata, ya itu udah fisiknya. Kayak dia bukan dirinya. Nanti kalau habis marah ya dia kayak lupa. Masa tadi aku gitu, nggak sadar aku. Karena bukan dirinya. Sama kayak mas yang punya kodam di sini itu kan gitu. Dia nyerang saya nggak sadar loh. Dia dorong saya, dia mau bales saya, tapi dia nggak sadar. Begitu setannya keluar langsung maaf Cik, tadi kayaknya bukan saya sih. Saya tahu sih bukan kamu. Cuman kalau di jalan kan, di luar kan orang mana tahu, lu kan bilang lu yang error gitu kan. Sama juga terjadi beberapa kali di kampung kan sempat berpikir bunuh diri. dulu sih waktu Karena suasana rumah, untung kamu pindah kos-kosan jadi mendingan. Suasana rumah bapak tuh panas sekali. Yang untung dapat suami waras gitu. Dia juga stres sih sebenarnya. Kenapa sih kok kayaknya nggak mau dengerin, nggak mau ikut tuntunan kita? Ayolah kita sama-sama sholat gitu. Maunya dia sebenarnya sederhana aja sih. Tapi namanya juga Tuhan itu menjodohkan supaya dia bisa bimbing kamu. Sekarang kamunya, ya, dan kenapa yang ada dalam kamu, luka-lukamu, kepahitan, itu yang membentukmu jadi keras hati. Kamu emang orangnya kok dikasih masukan tuh kayak pasti kamu juga gak ngerti aku. saya semua ibu saya yang saya dengar sih ada. Iya. Pegangan itu nggak bisa ke orang tua, nggak bisa ke suami, harus ke Tuhan. Ya, itu yang harus kamu usahakan. Ya. Karena yang nolak bukan kamu loh untuk ibadah. Yang nolak itu di badanmu. Pasti nggak akan diizinkan kamu ibadah. Ya, even kamu mencoba sholat aja kayak nggak fokus. Kayak ini apa sih bacaannya kok kayaknya kok aku tuh nggak masuk gitu kan. Kayak seperti ada yang membenteng kamu supaya ibadahmu tuh nggak hadirat masuk ke hadirat Tuhan dalam ibadah tuh kamu nggak pernah dapat. Ya. Udah rakaat berapa lupa. Habis ini bacaannya apa yang ngeblank gitu. Lu dari kecil belajar sholatnya. Kamu sadar? Tapi saat kalau udah waktu itu Iya, karena dalam badan semua ada di keluargamu karena bapakmu dulu ngeritualin tujuannya buat penjagaan. Pegawai saya itu juga gitu, nggak bisa ibadah sama sekali. Dia cengkram tangan saya kuat sekali loh. Kayak ya bukan dia nggak mungkin begituin saya. Ya, jadi emang bukan kalian yang di dalam gitu. Dan itu sih emang kunci cuma satu, ibadah. Kalaupun kamu mandi pembersihan itu cuma buat bantu keluarin, ngusirin, kita doain pun ngebantuin. Tapi kamu harus membuka hati. Mau nggak sih maksain dirimu untuk ibadah? Mau nggak gitu untuk berproses? Harus maafin banyak orang, termasuk bapak, kepahitannya luar biasa. Kakak juga kepahitan. Padahal mertuamu juga ya tujuannya baik, cuman kamu yang keras kan, jadi dia ngomong apa juga kamu tuh keburu mental, keburu tersinggung, ya.
dia juga bingung, kayaknya nggak kenapa-napa ya, kita ngobrol biasa-biasa aja. Ya memang hati kita tuh menentukan respon kita. Saya bantu kamu doa, tapi nanti ya saya sarankan sih pasti melakukan pembersihan dengan apa yang ada dalam badan kamu. Dan kamunya harus mau ibadah, paksain diri. Di rumah tuh, di kos-kosan tuh kamu dengerin murotal gitu loh, ya, biar kamu tuh tenang. Soalnya kos-kosanmu ini dibilang sepanas rumahmu tidak, tapi bukannya bersih. Ya, makanya saya bilang bukannya bersih. Dia juga ke Tuhan juga enggak, yang disembah juga salah. Di kos-kosannya juga ada yang ditaruh sama dia. Tapi nggak sepanas rumah bapakmu. Kalau rumah bapakmu tuh banyak banget. Kadang-kadang sih ya, karena mereka melakukan ritual-ritual itu, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kayak ada bapak-bapak kesini, dia orang Bali sih. Dia tuh dukun, belajar pendukunan gitu. Dia tuh nyoba ngirim ke kita kok nggak masuk. Dia datang ke sini. Dia cerita sama saya, tahu dia jadi belajar itu gara-gara apa? Dia ngikutin dia. Yang dia pikir orang ke Tuhan. Karena kan dia disuruh bikin ritual-ritual apa, meditasi dan lain sebagainya. Dia bilang tiba-tiba tuh punggung saya kayak ada bara panas. Terus dari kaki saya tuh kayak dingin, kayak rohnya mau ditarik dari kepala, dia bilang. Nah sejak saat itu dia berusaha berhenti tapi nggak bisa. Udah terikat kan, ya. Dia tuh udah puluhan tahun dia berritual, dia bilang saya nggak pernah nemuin kedamaian. Di sini sempat kesurupan, cuman nggak tahu tuh udah ada kabar nggak datang. Terakhir hari Minggu datang, kita udah mau pulang. Terus saya bilang nanti aja lagi balik. Iya, ada satu ibu juga kayak kamu gini, tapi dia udah lebih parah sih. Udah denger bisikan-bisikan, kayak kasih tahu nanti ada ini, nanti ada itu gitu. Bu Rohma tuh kasusnya juga sama. Dari orang tuanya ada ikatan kuat ya bapakmu. Habis itu Ibu Rohma ini plus ibu ini juga suka nyari orang guru spiritual. Karena dia berpikir itu yang bisa nolong dia. Iya. Kalau kamu kan tidak pernah sih kamu ke guru spiritual. Pernah ada yang ngajakin coba aja ke orang ini, kamunya ragu. Kenapa belum dikasih anak? Secara medis tidak perlu masalah sih. Cuman karena Tuhan melihat ketidaksiapan. Kamu bisa baby blues parah, itu anak bisa kamu banting kayaknya jadi. Iya, dengan pikiran kamu yang negatif, dengan pikiran kamu yang kayak sekarang semut ini, Tuhan tuh makanya kenapa kamu dipertemukan dengan kita, ya walaupun awalnya kamu ragu, bingung, supaya setidaknya kamu tahu apa sih akar masalahku. Iya, saya penasaran di situ dulu. Kan nggak sembarang bisa. Ada banyak kok ibadahmu. Apa akar masalahmu, jadi kamu tahu apa yang harus dibereskan, kamu tahu supaya tujuanmu kan sekarang ingin kamu tuh tenang, damai, ya pingin hidup normal lah, dalam artian gitu, punya anak, happy. Gimana mau punya anak kalau kamu belum beres? Karena kamu sadar nggak kalau kamu kayak gini punya anak apa yang kayak gitu? Saya semakin mau mungkin makin sadar karena saya sendiri belum siap. Suamimu juga bingung lihat kamu? Iya. Ntar bingung lihat anak lagi tambahan. Dia kan stres karena trauma saya. Saya sangat kadang-kadang kalau udah biasa sadar akan saya lakukan itu sadar. Tapi kalau udah Ya kumat kan bukan kamu. Kamu kalau marah juga keras kok. Ya itu karena bukan kita. Saat kita marah itu udah dia switch. Kadang-kadang amarahmu malah dibuat nggak terkontrol. Kayaknya orang di jalan nyenggol kamu tuh kayak rasanya nggak terima gitu. Gitu. Apa yang ada dalam badanmu? Trigger. Udah strong berarti kamu. Santai. Ya, kuat energinya mbaknya, gede. Makanya aku bilang kok tumben kamu santai. Jadi dulu nih juga gampang trigger, kayak gampang mau kemasukan, gampang itu mau digangguin.
Iya, makanya tuh liatin kamu kok chill, ada GR nya dia, bahkan ada dia. Ya udah berkurang sensitivitasnya dia. Yes. Kamu nggak ibadah mau gimana? Energi positif cuma ketika kita sama Tuhan kok. Ini gimana nggak ibadahnya kalau bilang berat? Ya. Karena sakit. Nyadar sih susah paling gimana kan itu hari cuma itu kadang juga sehari aku ini Sering bengong nggak? Terus kayak rawangnya jangan nggak tahu harus gimana. iya kadang-kadang di jalan juga ada jelas karena itu Iya, karena gangguan itu banyak. Saudaramu semua kayak kamu. Kamu tuh lebih lagi amarahnya begini. Kakakmu yang perempuan juga sama. Aduh, rumit banget. Iya, hidupnya juga yang masalah aja. Kalau kamu nih masalahnya sebenarnya kelihatannya nggak terlalu banyak. Oh, kamu yang buat kayak kamu nih nggak bisa berhenti mikir yang nggak. kalau kita rezeki kita kerja masih bisa makan bisa jalan bisa jalan cuma memang pikiran aja yang juga Iya. tapi juga maksudnya nggak sekarang pikir positif lah pikir positif berusaha tapi nanti di awal pasti juga berpikirin yang lama tapi bisa dapat positifnya Itu kan bisa lupa lagi, negatif lagi. kadang teman juga merasa nyaman juga sama saya ini gimana cuma dalam hati bilang itu kok nggak bisa nyaman dari simpelnya ya teman berusaha Tapi kan kamu jadinya sendiri kamu nggak sensitif ya. Kamu tuh bingung mau kemana kayak nggak punya arah. Kayak perahu di tengah laut terus kena ombang-ambing ombak. Ya udah mau gimana kesana kemana nggak tahu. Bingung. Nggak punya tuh. Hidup ya hidup aja lah. Tiap hari kayak gini gitu. kemana lagi lah Kayak udah pasrah banget hidup ya hidup aja. Besok lagi bangun yang gini lagi. Sekarang kerja kerja di mana? di Oh, lingkungan kerja sih nggak perlu gimana-gimana. Nah, kamu juga cenderung diem ya. Jarang komunikasi sama orang. Paling ngomong seperlunya. Pas ditanya ya jawab, kalau nggak ya. kalau kamu juga tergantung Iya. Ya orang otaknya udah ruwet gitu. Ya. Kamu saran saya sih pembersihan rutinin dulu. Sambil kamu harus banyak banget ibadah. Kalau kamu lagi mulai ngeblank bersikir aja. Atau enggak kamu istighfar aja. Istighfar terus berkali-kali. Ya. Kalau kamu ini akan sering dibuat hengkong. Dibuat kayak nggak tenang, dibuat tiba-tiba ruwet, dibuat bahkan nanti akan ada suara-suara yang kamu tuh nggak ngerti tuh ngomong apa di hatimu, di pikiranmu. Kamu istighfar terus. Itu bukan dirimu, itu harus kamu tahu. Dan itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak aja bikin kita tuh ruwet di kepala kita, ngomong terus di kuping kita. Kan kita error itu. Itu memang godaan iblis, makhluk-makhluk yang ada di badan kamu. Tujuan kita sekarang adalah pertama melepaskan mereka pasti. Ya kan? Supaya kamu bisa normal, nggak dalam pengaruh hal-hal yang negatif. Caranya adalah kamu ibadah. Biarpun kamu mandi pembersihan kayak di ruqyah, itu kan orang ngebantuin kamu, ngeruqyahin kamu. Saya doain kamu kayak ngeruqyahin kamu, itu bantuan. Kalau manusianya sendiri nggak ibadah ke Allah ya sama aja. Ya. Kamu nanti gimana pun paksain untuk sholat. Ngomong ke suamimu, ingetin aku ya. Biarpun kita berantem, kamu ingetin aku untuk sholat. selalu sih dengan ada berantem Kamu bilang karena aku ini bukan diriku, aku sadar. Tapi tolong kamu sabar dan ingetin aku ya untuk sholat. Kamu juga ya berusaha kontrol, ingetin dirimu, gitu ya. Doa sama Tuhan. terus kan bentuk kayak itu bantu sama maksudnya kayaknya ini ada sih kayak bukan diri saya tapi dia juga kadang pasti Iya, kan capek juga ngadepin. Ya, ini udah berapa tahun dan dia tuh berusaha sabar terus. Ya, tapi puji Tuhan lah, alhamdulillah dapet suami yang baik, masih ngingetin ibadah, walau dia juga manusia kan, kadang-kadang dia pasti esmoni. Coba lu kayak udah langsung banting pintu jadi 9 deh, gitu ya. Kamu harus bersyukuri itu.
Karena memang dia tuh Tuhan jodohkan sama kamu ya untuk jadi imammu nantinya. Sekarang juga dia udah melakukan itu, kamunya yang belum mau kan. Kamu yang harus membuka hati ya, lepasin deh pengampunan. Kepedihan kehilangan ibu tuh belum hilang sampai sekarang. Kamu ngerasa kayak kenapa sih Tuhan harus ambil ibu? Kalau gitu loh. Orang yang dibutuhkan cepat banget ya. Karena ibuku juga sebenarnya makan hati sama bapak. Sakit ya waktu itu lama ya. Stres dengan apa yang ada di badannya ibu juga. Maaf ya kalau kita punya pasangan yang ada kuasa-kuasa kegelapan di dalamnya, kita berhubungan kan energi kita terjadi pertukaran di badan ibu juga banyak. Itu adikmu yang nomor 4 tuh suruh banyak ibadah. Karena saya harus kasih tahu sih. Apa yang bapakmu pelajari itu tuh juga minta darah. Dan itu bisa ke adiknya nomor 4. Yes. Semua di antara kalian berlima ini nggak pernah yang nggak ada kepikiran untuk semua. Iya, semuanya berpikir kan mati aja dulu. Bahkan kakakmu yang nomor 1 udah pernah muncul. Tiba-tiba aja sadar takut gitu, ketakutan. Semua nggak ada yang nggak berpikir begitu. Karena ruwetnya itu, ikatannya itu loh. Ya. Kalau kakakmu yang nomor 2 antara mau hidupnya antara aku bunuh atau aku dibunuh, siap gitu. Pokoknya kuat semua. Karena apa? Memang yang di makhluk itu makannya apa sih? Ya. Walaupun sebenarnya mereka nggak bisa makan, tapi mereka mintanya darah. Makanya kalau ritual kenapa pakai darah ayam hitam, kepala kambing, itu ada darahnya yang disembelih gitu. Dari apa? Ingat dia untuk ibadah. Walaupun yang mungkin akan kekal terus, sembari kamu beresin dirimu, doain keluarga. Kan kalian komunikasinya buruk bisa bersama lain. Iya, kita nggak bisa mengungkap. Keluarga yang nggak bisa mengungkapin perasaan tuh. Mau ketemu juga sebentar aja. Ya udah lo teman sendiri. Sejak ada yang kesini, karena semua punya kepedihannya sendiri ya. Kalian tuh dulu emang bersatu karena ibu. Kayak masih ngumpul, masih itu karena ibu. Ibu hilang, masih ibu meninggal, semua nggak punya pegangan. Belum dengan kuota karena suami aja sholat waktu sholat doain kamu. Supaya kamu bisa ibadah, supaya emosimu berkurang, kamu lebih tenang. Kalau ngarepin doamu sih kayaknya kita gak ketemu sih. Karena kamu lebih banyak buatnya daripada nginget ke Tuhan untuk minta tolong, itu kamu tuh kayak udah keburu. Karena saya diingetin maksudnya Tuhan. Ya, Dengan kondisimu, kalau Anda bilang itu betul-betul salah, udah mutlak salah. Tapi dengan kondisimu, hal itu terjadi itu ya saya bisa mengerti. Kayaknya kamu merasa hidup itu hanya siksaan, gak pernah happy rasanya. Satu-satunya yang bikin lumayan tenang, ibu udah gak ada. Jadi apa sih artinya aku hidup? Kenapa Tuhan kasih aku hidupnya kayak gini? Ya, pasti kayak gitu. Karena ya iblis tuh maunya kita kayak gitu, meragukan Tuhan, membuat kita kehilangan iman sama Tuhan. Itu mau iblis. Dan itu yang terjadi sama kamu. Kamu juga gak melawan. Kita harus melawan itu sebetulnya. Pertama harus kita sadari kita itu paling sering digoda sama iblis dari hati dan pikiran. Itu yang terjadi sama kamu. Kita tuh nggak digoda dari dia muncul depan muka kita, ya. Dia dari hati dan pikiran dibuat ke kamu kehilangan iman, meragukan Tuhan terus. Kamu benci dengan orang sekitarmu, kayak gitu. Jadi kamu harus berprosesnya luar biasa. Panjang, tapi jangan sampai kamu kalah. Itu harus susah. Jangan berhenti. Dari Bu Bidan ya? Bu Amir udah barang? Belum sampai barangnya? Belum. Kok nggak kontak Bu Amir? Coba ditanyain.
Umur berapa sekarang? 30. Seumuran saya. Terus saya punya teman mukanya mirip kamu, namanya Dia. Gak tahu sekarang udah di mana. Mungkin tadi itu saya lihat tuh mukanya kok kayak saya pernah lihat. Mereka mirip. Masalah Juga. Beli ramnya yang belum ya? Iya kayaknya. Ini mau beli garamnya dulu sebelum. Oke. Bu Ami kan bilangnya sore. Nah, sorenya Bu Ami itu katanya temennya resign ya? Iya. Sendirian berarti. Iya sendiri sekarang. Cariin lagi temen. Iya. Berapa? Injil, tolong bantu. Yang harus kamu lakukan, ntar saya akan bantu kamu doa. Ya. Kamu juga harus doa. 10. Kamu harus ibadah. Itu yang sangat perlu dilakukan ya. Ibadah itu bukan cuma sholatmu aja. Sholat 5 waktu itu kan kewajiban kita. Kewajiban kamu yang memilih sebagai seorang Islam gitu ya. Dan kamu harus lakukan itu ibadahmu. Kamu juga harus sering-sering meluruskan hati dan pikiranmu kalau mulai digoda untuk mikir yang enggak. Banyak-banyak istighfar. Panggil nama Tuhan terus. Istighfar itu kan memanggil nama Allah. Oh ya, kamu lakukan itu. Biar kamu nggak dikontrol terus oleh mereka. Dibuat kesedihan, dibuat nggak nyaman, dan lain sebagainya. Saya bantu kamu doa ini nggak bisa hilang semua. Tapi setidaknya pasti akan ada yang keluar. Masalahnya kalau kamu tidak ibadah, dengan gampang mereka akan masuk lagi. Makanya saya bantu dan kamu juga harus ibadah. Ya, harus banyak ibadah. Begitu kalau di jalan tuh jangan kamu bengong, jangan kamu buat istighfar aja kalau di jalan. Biar kamu nggak kenapa-napa. Kadang-kadang mereka tuh bisa bikin kita celaka loh. Makanya saya bilang tadi, kamu gimana kesini? Aman nggak fokus aja kamu nyetir motor bisa ini. Ada lagi waktu itu nyetir motor ngeblank hilang dia. Lagi nyetir ngeblank nggak tahu gimana nabrak dia. Nggak sadar kenapa bisa nabrak, jadi buatnya begitu. Oke, kalau di jalan tuh banyak istighfar, banyak doa. Di rumah kan kamu sering bengong tuh, sering bingung, kan murotal gitu loh. Jadi penuhi tempatmu tuh dengan doa, biar dalam badanmu ini nggak betah. Mereka itu kalau doa kan panas. Yes. Bawaan dari Bapak, abis itu jadinya kan lihat nih, oh ini kosong nih, kepahitannya banyak, terus sudah ada yang ikut badannya, aku juga ikut yang lain jadi banyak. Gitu loh. Mereka tuh kan nyari rumah, nyari tempat, sedangkan kamu welcome sama mereka dan udah ada di badanmu, udah ada ikatan-ikatan, mereka bisa lihat semua, jadi masuk gitu. Kuncinya cuma satu, mau bapak kita itu dia mau dukun yang belajar ribuan tahun sekalipun, kalau kamu sudah ibadahmu ke Allah bagus, ya iblis juga nggak mau pegang kamu, karena kamu sudah dipegang sama Tuhan. Gitu. Sedangkan ini kan kamu sengaja dibuat kalau saya ibadah. Tapi kita selalu dengan kita ibadah. Ketika didoakan mereka tuh panas, mereka tuh nggak nyaman, mereka juga mau keluar, mau kabur darinya kan. Biar mereka nggak mampir ke kamu. Makanya kita tuh di dalam harus rajin doa. Kayak terbakar api neraka lah bisa bilangnya gitu ya. Kalau di rumah mertua kan ibadahnya Iya. kan bingung kadang-kadang mereka di sana doain gitu kan. Mertuamu kan ibadahnya bagus. Bagus dia. Rajin zikir. Iya, maksudnya apa aja. Kan suasana rumahnya enak. Sebenarnya tapi juga kena nyaman. Karena di badanmu. Dia panas di situ. Ayo cepetan kita pulang. Kamu di sini aja tadi bikin kabur aja. Ya enggak? Ini lama banget sih. Karena pengen mau pulang aja. Mulus. Ya kan jadi badanmu mulus dulu. Bukan kamunya. Secara otakmu kamu mikir. Mulai hari ini Kok enak di rumah mertua. Kenapa aku enggak pernah? Kenapa enggak gitu? Makanya kita harus kalahkan dengan ibadah. Ada ibu-ibu kesini kesurupan parah tuh. Terus kamu kesurupan ya. Saya tanya gini, kenapa kamu nggak kasih dia ibadah dia ada yang kan masuk ada Hindu? Kenapa kamu nggak kasih dia sembahyang kayak gitu? Kalau dia doa nanti dia sembuh. Jadi paham ya, kalau setan aja ngomong kayak gitu, berarti pokoknya ada terus ibadah. Makanya kalau ada sesuatu di badan kita kan dibuat gak bisa ibadah. Atau Anda diizinkan ibadah tapi kosong, ngeblank ibadahnya. Doa sekedarnya. Ya, kesannya kita udah ibadah. Tapi di hati kita nih bisa kesombongan apa masa iri dengki, rasa kebencian. Ya ibadah sih ibadah, tapi nggak bersih hatinya. Kuncinya ibadah itu sebenarnya membersihkan diri kita ini selalu supaya di hadapan
Allah tuh kita itu layak lah gitu kan ya. Hanya kamu selawat, ibadah, sholat di setiap waktu, karena di badanmu itu kan masih banyak. Kalau sampai rumah setel kamu mau atau kamu lagi di jalan pakai headset kamu dengar, nggak apa-apa, sesering mungkin. Ayat-ayat rukiah dulu kan ada. Kalau kamu sholat nanti baca surat At-Taubah ini. Kamu baca itu 3 kali, panjang, tapi kamu harus baca itu. Karena kita itu kalau meminta untuk Tuhan bersihkan ya kita terus dalam pertobatan. Surat At-Taubah itu pertobatan. Bukan artinya itu kan. Yang itu ada kepahitan nanti. Iya, bisa banget. Itu yang dibuat oleh iblis dalam diri kamu. Siapapun yang bantu doain kamu, suamimu doain kamu, mertuamu doain kamu, itu hanya untuk membuka jalan, tapi bukan untuk menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu, memulihkan kamu 100%. Orang lain itu bantu doa kita tuh sebenarnya untuk dongkrak kita tuh. Yang paling penting yang beribadah siapa? Kamunya, diri sendiri. Jadi lawan itu, ya, lawan. Sering tidur malam saya susah. Iya. Gelisah, Dengan dulu. kayak gedebak. Kalau gelisah kayak gitu, kamu istighfar. Pagi bangun suka susah juga. Males kan, kayak berat badannya. Kayak aduh, gak enak banget sih. Kalau orang bilang, ya tidurnya kemalaman. Enggak, itu gangguan. Kamu tidur gak pernah nyenyak, Tapi meskipun tidur cepat pun sampai paginya ya enak badannya. nggak sakit semua. Disuruh. Iya loh. Maksudnya kan sampai bingung ini kenapa sih badan kok sakit semua sekarang kayak cukup. Sering dipiarain. Yang kemarin sih sempat bikin anjing. Tidur kayak gak pernah nyenyak. Kalau orang yang tidur nyenyak bangun pagi kan segar. Iya. Dan terjadi yang kamu gak pernah nyenyak. Karena memang secara roh, secara untuk hati dan pikiran tuh gak istirahat. Terus. Tidur. Iya, tidur pun ruwet. Bener. Tapi orang suka tuh mimpi yang enggak. Kenapa sakit? Jadi dengan banyaknya di badanmu, terus kamu tuh udah gak ibadah berapa tahun. Dari kecil kayaknya ya. SD, SMP, SMA juga bukannya rajin-rajin amat sama kadarnya aja. Tapi sering bolong. Puasa aja bolong mulu. Rajin puasa tuh mulai dewasa. Dari kecil nggak itu kan agama itu ada. Jadi puasa rutin itu setelah dewasa. Iya. Jadi pun sholat masih bolong. Karena makin tua, kayak gitu kan. Tambah dewasa tambah tua. Jadi hidup orang nggak usah ada kesetanan juga tambah dewasa tuh tambah apalagi kita kesetanan gitu kan. Orang nggak usah kesetanan aja, semua orang tambah dewasa tambah banyak beban pikiran. Ditambah isi setannya itu. Iya. Tambah ngeblend. Suamimu saudara berapa? 2, dia anak pertama. Oke. Adiknya udah nikah. Belum. Jadi pertama puasa. Turunannya juga bikin beban. Iya. Ya kalau itu sebenarnya kan wajar. Apalagi kalian berdua udah cek sebenarnya nggak perlu ada masalah. Kalau suami sih ada masalah, cuma masih bisa diobati. Masalahnya apa? Kalau kata dokter kan memang habisnya itu Varikokel. itu kan memang harus operasi. Iya. Itu masih berjalan kalau biasa. Iya. Tapi varikokelnya tak parah. Kita nggak yang menghambat itu sebenarnya cuma karena kalau yang saya dapat ya, Tuhan tuh mau kamu tuh beres dulu biar nanti anak itu lahir nggak untuk jadi korban berikutnya dari kestresanmu, dari luka batinmu. Itu kan kita turunin ke anak terus. Kasihan dia kan, kamu harus putusin ikatan dari keluarga, putusin dari diri. Kalau varikokelnya itu nggak seberapa. Dari saya. Rasanya sih kadang kayak saya kan berat semua. Tapi bersyukur, oh nggak ini Pak kamu punya anak. Mungkin anaknya yang bakal Antara kamu tambah gila, anakmu juga jadi korbannya. Iya kan? Banyak ibu-ibu tuh yang kayak gitu sebetulnya. Dia sendiri tuh kepahitan, nggak beres dengan dirinya, benci sama suaminya, kepahitan sama orang tuanya. Anak lahir dengar anak nangis kan tambah ruwet dia. Nah, makanya itu baby blues tuh gitu. saya belum punya anak, kadang dengar
nangis udah kayak mau meledak. oh Ya itu kamu harus beresin diri. Pembersihan rutinin dulu, ya. Karena kalau kamu nggak dibantu pembersihan nggak bisa, susah. Dan ini garam ini kayak garam rupiah kok mau. iya Ya, niatnya mau ya, ya. Udah gitu kamu juga ibadah. Wah, harus sih mbak, harus mengerti ya. Jangan kamu mandi sampai 1 gentong juga kalau kamu nggak ibadah nggak ada gunanya. Hah? Hidup 1000 tahun tanpa sholat apalah gunanya kalau orang TikTok komen kan gitu. Ya, harus ibadah dan deketin diri ke Tuhan sungguh-sungguh. kok ini kan banyakannya ada jadi saya harus Iya, harus paksa. Orang bukan dari dirimu, orang yang negatif-negatif dalam dirimu banyak. Ya, ini saya bantu kamu doa. Kalau kamu muntah, nih tempatnya. Biar nggak kotor, ntar gunakan air dulu. Kecil. Kalau dulu gimana Cik? Apa nih Cik? Apa nih Cik? Ada. Kemarin kan waktu kita nih, mesti beli gembok apa nih? Gembok rantai apa loh? Tapi ada rantai kecil sih di sini. Rantaiin lah, apa guna rantaiin itu kalau gemboknya bisa dibuka nih kamu tuh? Itu biasanya memang ini sih dari apa namanya? Gampang dijebolnya. Yang dirinya. Ada lagi orang yang ngetir kue itu kalau pagi-pagi itu kan itu ya. Untung nggak itu diambil mesin Iya, itu. mesinnya Gua waktu banget kalau mesin itu diangkut masih gas helm jadi diangkut untung. Ini kan orang Indonesia dalam keadaan tercuri pun masih bisa. Mbak doalah dulu ya. Minta supaya itu dibersihkan menjadi air yang membersihkan yang buruk di dalam diri Anda. Ini PR khusus ya. Ada orang PPR yang dengan jadi Ada. kira-kira apa? Saya doa, mbaknya doa ya. Tiga kursi dan dua ya. Itu kursi saya nanti pakai sebelah bersama dengan antara setannya mau pakai di belakang nanti nggak bisa berbeda. Terus ada ini yang kursinya ini ada ya. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu. Kami bawa diri kami, Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, hati, roh, dan pikiran kami. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu. Terimalah kami, Tuhan. Bersihkanlah kami dari apapun yang buruk yang ada dalam diri kami. Ya Tuhan, lihatlah pada kami, Tuhan. Jangan alihkan wajah-Mu daripada kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Hadirlah bagi kami. Tuhan, Engkau melihat padanya. Engkau melihat pada hatinya yang dipenuhi oleh luka, pada hatinya yang dipenuhi oleh kepahitan, amarah, kebencian, kegelisahan, dan ketakutan. Tuhan, ia begitu kosong, karena selama ini ia telah jauh daripada-Mu. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu Tuhan bagi kami, Tuhan.
Lembutkanlah hati ini Tuhan. Lembutkan hati ini untuk bisa Kau buka hati ini. Bantu dia membuka hatinya untuk menerima Engkau, Tuhan. Menerima pertolongan dari-Mu, agar hatinya dipulihkan dari semua luka-luka batinnya, dari semua kemarahan, kebencian, amarah, kegelisahan, ketakutan, dari semua yang buruk yang ada dalam dia, ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas dia, Tuhan. Engkau tinggal di dalam dia, Tuhan. Engkau yang menolong dia. Ulurkan tangan-Mu baginya, ya Tuhan. Angkatlah setiap deritanya, setiap kepahitannya itu, Tuhan. Pulihkanlah hati ini, Tuhan. Semua yang buruk dalam hatinya, Tuhan bersihkan. Semua hal-hal yang buruk, Tuhan hancurkan. Ketidaktenangan, kebingungan, kegelisahan, semua itu Tuhan hancurkan dalam nama-Mu. Kau membuat hati ini diliputi oleh ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Bantu dia melepaskan pengampunan, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Agar dia bisa melepaskan pengampunan untuk ayahnya. Untuk orang-orang yang pernah menghina dia, membuli dia. Untuk ibunya, Tuhan. Untuk saudara-saudaranya. Untuk mertuanya. Untuk suaminya. Dan untuk orang-orang di sekitarnya yang pernah menyakiti dia, Tuhan. Pulihkan hati ini, Tuhan. Setiap api kemarahan Kau padamkan, Tuhan. Semua kepedihan itu Tuhan Kau beri penghiburan. Kegelisahan itu Tuhan Kau tenangkan. Ketakutan itu Tuhan Kau tenangkan. Bebaskan dia dari semua itu, Tuhan. Pulihkan hatinya. Apa yang jadi beban yang Kau angkat, ya Tuhan. Kekerasan hatinya yang selama ini menutup dirinya kepadamu, Tuhan. Lembutkan itu, Tuhan. Semua Tuhan lembutkan, Tuhan bersihkan dari dia. Tuhan, dia membutuhkan Engkau, Tuhan. Hadirlah bagi dia, Tuhan. Tolong dia. Tolong dia, ya Tuhan. Apapun yang buruk yang ada dalam dia, Tuhan. Yang datangnya bukan daripadamu, Tuhan. Ikatan-ikatan yang dibuat, Tuhan. Secara sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan. Dari dirinya sendiri maupun dari orang tuanya, dari para leluhurnya, Tuhan. Engkau memutuskan dan memusnahkan setiap ikatan itu, Tuhan. Dan apapun yang buruk yang ada dalam dia, Tuhan. Dalam nama-Mu kami memohon, Tuhan. Engkau memusnahkan dan menghancurkan semua yang buruk itu dengan kuasa-Mu, Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu, ya Tuhan. Segala ikatan-ikatan, Tuhan. Makhluk-makhluk yang ada dalam dirinya, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau memusnahkan itu, Tuhan. Engkau menghancurkan itu dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau memberi dia pembebasan, Tuhan. Semua yang buruk, Tuhan, musnahkan. Semua yang jahat, Tuhan, hancurkan. Apapun, Tuhan, yang dalam dirinya dia, yang tidak pantas, yang tidak boleh ada dalam dia, Tuhan. Engkau bersihkan semua, Tuhan. Yang membuat dirinya selama ini penuh kepahitan, Tuhan. Yang membuat dia dalam gangguan-gangguan, Tuhan. Susah untuk beribadah. Dan membuat dia diliputi pikiran-pikiran yang buruk dan negatif, ya Tuhan. Semua yang buruk itu, Tuhan. Yang datangnya bukan daripada-Mu, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang berkuasa atas itu, Tuhan. Karena itu kami mohon, Tuhan. Dengan kuasa-Mu, Tuhan, Kau menghancurkan semua yang jahat itu, Tuhan. Setiap kepahitannya, Tuhan, yang dibuat semakin menjadi-jadi. Dalam nama-Mu, Tuhan, hancur semua kuasa-kuasa itu, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan, apapun makhluk yang ada dalam badannya ini, Tuhan, yang mengganggu dia, yang membuat dia tidak bisa ibadah, yang membuat gangguan-gangguan begitu banyak di dalam dia, Tuhan. Kau bersihkan semua itu, Tuhan. Musnahkan dengan api-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, Kau musnahkan semua yang jahat. Kau menghancurkan semua yang jahat yang ada dalam dia. Semua yang buruk Kau musnahkan dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Kau memberikan dia ketenangan dan kelegaan, Tuhan. Apapun, Tuhan, yang ada dalam dirinya, Tuhan, Kau lepaskan yang jahat itu, Tuhan. Yang Kau perkenankan untuk keluar, maka keluarlah dalam nama-Mu, ya Tuhan. Yang Kau perkenankan untuk musnah, musnahkan juga dalam nama-Mu, ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, Tuhan. Tiada Allah yang lebih besar daripada Engkau. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kami, Engkaulah Raja kami. Karena itu, Tuhan, apapun, Tuhan, tiada makhluk yang punya kuasa lebih besar daripada-Mu, Tuhan. Hancurkan dan musnahkan semua yang jahat ini, Tuhan. Bersihkan, Tuhan, daripada dia, Tuhan. Apapun yang buruk, Tuhan, hancur
Tuhan bersihkan. Semua yang jahat Tuhan, Tuhan musnahkan. Ya Tuhan, kuasa-Mu ada atas dia Tuhan. Kuasa-Mu yang berlaku atas dia Tuhan. Engkau menghancurkan semua yang jahat dalam dia Tuhan. Engkau mengulurkan pertolongan-Mu bagi dia Tuhan. Dia pun Tuhan mau mengubah hatinya, mau mengubah dirinya Tuhan. Dia mau melepaskan pengampunan. Dia mau membuka hatinya Tuhan. Dia ingin dipulihkan Tuhan. Semua gangguan-gangguan yang ada Tuhan, musnah. Semua kuasa-kuasa kegelapan hancur. Hancur dalam nama. Semua gangguan-gangguan yang ada Tuhan, dalam nama Engkau hancurkan, Kau musnahkan itu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kami berserah kepadamu. Hancurkan setiap kuasa-kuasa jahat Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas dia. Biar Engkau Tuhan yang hadir bagi dia dan tinggal di dalam dia. Engkau musnahkan Tuhan semua yang jahat ini. Siapa rahmatu ya Oh Nenaraya Rabaya Surah. Oh Hanaya, oh Hanaya. Ya Tuhan tolong. Berikan belas kasih-Mu Tuhan. Berikan pertolongan-Mu. Kekuatan-Mu Tuhan yang lebih besar dibanding apapun. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan. Beri pertolongan-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau memusnahkan semua yang jahat. Engkau hancurkan semua yang jahat ini Tuhan. Yang mengganggu dia ini Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan. Siapa rahmat Tuhan ya Rani Ramah. Anaya rasa. Kau musnahkan dengan api-Mu. Dengan api Roh Kudus-Mu Kau musnahkan. Dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dan roh jahat. Musnahkan semua yang jahat ya Tuhan. Musnahkan semua yang jahat Tuhan. Kau hancurkan Tuhan dengan kuasa. Dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu ya Maranasya. Oh Ramasya Rasanaya. Oh Hanaya. Oh Biharamatu ya Ramatu ya. Kuasa-Mu yang berlaku atas kami Tuhan. Kuasa-Mu yang hadir Tuhan bagi kami Tuhan. Semua beban yang Kau angkat, kegelisahan, ketakutannya Tuhan Kau bersihkan dari diri. Kuasa-kuasa kegelapan yang Kau musnahkan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dalam perbedaan kami bersatu hati kepadamu. Dan memohon Tuhan dengan sangat agar Engkau memberikan pemulihan bagi dia. Engkau memusnahkan semua yang buruk, semua yang jahat. Hati yang berbeban berat ini Kau ringankan. Hati yang penuh kepahitan dan amarah ini Tuhan Kau ringankan. Semua Tuhan yang negatif yang ada dalam dia, yang Kau perkenankan untuk musnah. Kami mohon Tuhan. Dalam nama-Mu Kau memusnahkan semua yang jahat. Engkau membersihkan dia Tuhan dari semua yang jahat. Engkau menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dia Tuhan. Engkau memusnahkan semua itu tidak terkecuali Tuhan. Biar dia bisa menjadi dirinya Tuhan. Biar apapun yang buruk yang ada dalam dia Tuhan, yang diikatkan kepadanya Tuhan, Engkau yang bersihkan Tuhan. Ya Tuhan kami berserah Tuhan. Dan mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Bersihkanlah Tuhan dia dari semua yang jahat, Tuhan, dari semua yang buruk. Angkatlah Tuhan semua Tuhan beban-bebannya, ketakutannya, kegelisahannya, Tuhan, amarahnya. Tuhan. Tenangkan hatinya Tuhan, tenangkan dirinya. Ya Tuhan, bawa dia dalam jalan terus. Jangan biarkan dia jauh daripada-Mu ya Tuhan. Semua kuasa-kuasa jahat itu Kau musnahkan. Selama ini Tuhan hatinya tidak pernah tenang, selalu dalam kekhawatiran, hidupnya kacau dan dalam kebingungan. Engkau Tuhan yang menolong dia, tuntunlah kembali tangannya Tuhan, bawa dia dalam jalan Tuhan. Bantu dia untuk bisa ibadah dengan tenang Tuhan, dalam damai Tuhan. Bukakan setiap jalan dalam hidupnya Tuhan, bukakan hatinya, pulihkan hatinya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kita. Yang Kau angkat Kau sendiri. Dia lepaskan kemantungan untuk apa yang menyakiti. Tolong dia.
Semua yang buruk dalam tubuh ini juga kau lepaskan. Ya, seluruh kita. Ya, seluruh kita. Ya. Nah, ibumu orangnya nggak terlalu tinggi juga ya? Badannya? Terus kamu agak gendut juga ya? Iya. Tapi mukanya beda sih ya. Beda deh sama kakak saya. Sering senyum orangnya. Tadi saya lihat. Iya. Itu kan jaga kamu sih, doain kamu. Melihatnya itu tapi sedih gitu ya. Cuman dia ngedoain. Pakai baju putih, pakai hijab putih juga yang saya lihat. Jilbab putihnya. Manggil kamu seringnya apa? Nduk sih tadi. Nduk gitu. Ya. Ibumu tuh doa buat kamu. Dia pengen lihat kamu tuh happy. Ya nggak ada sih orang tua yang nggak pengen lihat kita happy ya kan. Cuma tadi ngeliatin sambil nduk gitu aja. Jadi ya dia tuh nggak pernah jauh dari kamu. Bahkan secara hati pun maksudnya gini loh, ibu udah meninggal secara raga, tapi rohnya dia memang dia sudah di alam yang lain, dikasih tempat yang baik. Ya, dengan apa yang dia lewati dia sudah punya tempat. Tapi dia pun itu minta ke Tuhan, doa ke Tuhan untuk tolong anak saya. Tolong anak saya. Itu 5-5 sih doain, cuman dia paling dekatnya sama kamu ya. Ikhlas. Iya. Kalau masalah ibu meninggalnya ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ibu juga udah ya sakit lama dan ngerasa kayak emang kalau udah jalannya ya udah. Dan memang itu jalannya ibu ya. Jadi kamu tuh nggak boleh marah. Setiap manusia itu kan ada umurnya. Ya. Kalau kamu kangen sama ibu ya kamu doa ke Allah. Saya kangen dengan ibu. Semoga ibu saya diberi tempat yang baik gitu. Curhat. Jangan kamu bawa pedih sendiri. Ibumu lo ngeliatin kamu juga pedih. Ya. Tapi hatinya kayak lebih ringan, lebih tenang. Iya. Itu kan baru saya yang doain. Lumayan banyak yang keluar. Ternyata nggak muntah-muntah, cuman badanmu panas rasanya. Panas banget. Sakit dan panas itu doain. Cuman kamunya masih belum mau benar-benar buka hati. Ketika saya bilang untuk melepaskan pengampunan tuh kamu masih kayak nahan. Kalau kamu masih nahan kayak gitu, itu kamu nahan yang negatif dalam dirimu, maka yang negatif juga akan ada. Makanya doa ketika kamu sholat, kamu bilang Tuhan saya mau lepasin pengampunan, bantu saya tuh, bantu saya. Kita terus ngampunin orang loh, karena kita juga pasti pernah nyakitin orang, pasti banyak bikin orang juga marah. Orang lain juga kita mau mengharapkan mereka mengampuni kita kan, kamu juga harus mau mengampuni. Apalagi kita ini banyak dosa di mata Tuhan, kita harus minta pengampunan Tuhan, tapi juga mau kita tuh punya hati yang bersih. Ya, kamu kalau belum bisa, tadi kamu sih mulai kayak lepasin pengampunan itu yang nomor 1 tadi kamu lepasin sih ke suami dan ke mertuamu mulai, ke orang tuamu sendiri malah belum. Ya nggak nyalahin dengan apa yang kamu lewati, nggak bisa seinstan itu saya ngomong lepasin pengampunan kamu langsung lepasin, itu kan pasti perlu proses. Tapi kamu jangan lelah berproses dalam ibadahmu. Apa yang kamu belum bisa, lepasin pengampunan, mendapat ketenangan, mendapat kelegaan di hatimu, itu kan belum semua. Ini tadi kan baru sekitar kayak 30% lah yang terangkat ya. Kamu doakan terus ini, dan kamu harus doa apapun yang buruk dalam saya Tuhan hancurkan. Ya. Jadi kan ada beberapa yang
udah keluar. Sekarang kan udah enakan badannya, lebih ringan. Ya. Tapi karena kamunya belum mau 100%, ya nggak hasil. Kita doa pun, Tuhan pun mau jamah kamu susah. Kamu yang harus buka diri, ibadahnya kamu perbaiki. Dalam ibadah itu kamu minta yang kamu tuh nggak mampu. Karena kita sejatinya manusia nggak mampu sih memaafkan. Kita dicubit aja maunya nyubit balik, ya kan? Tapi kita minta itu di hati kita sama Tuhan. Tuhan yang tolong saya, bantu saya, angkat Tuhan nih. Marah saya, dendam saya, benci saya. Tuhan angkat. Itulah kenapa ya kamu mandi pembersihan dulu baru kamu doa. Kalau kamu mau sholat ya, saya kasih tahu biar kamu tuh bisa lebih fokus. Dari kamu mau ngambil wudhu, itu kamu udah doa terus di hati. Bahwa ini kamu nih mau menghadap Tuhan. Kan wudhu tuh kan ada bacaannya kan. Nah bacaannya tuh jangan cuma gitu aja. Jadi emang bener-bener fokusin. Bersihin dirimu bener-bener. Baru kamu sholat. Jadi dari awal tuh ya udah bener-bener emang Tuhan saya ini mau ibadah. Saya emang mau ketemu Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tolong saya biar ibadah saya fokus. Apapun yang buruk di badan saya ini udah deh, nanti dulu deh Tuhan. Musnahin aja dulu atau keluarin dia. Tenangkan dia sehingga saya bisa ibadah kepada. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu ada dalam diri kita untuk supaya kita terus aku mau lebih gencar lagi ibadahnya biar benar-benar lepas. Ya. Ini udah mendingan jauh sih kamu. Tadi tuh hawanya kayak berat. Iya, saya juga rasanya kayak Hatinya berat, kepalanya ruwet. Orang kesetanan tuh pasti capek, beneran. Semua yang di sini ngomongnya gitu, capek, saya capek. Ya iya. oke, itu cuma yang benar gitu, sudah kerja, masih orang masih, jadi yang kuat gitu. Saya Ya. bapak tuh nggak tahu kenapa tuh kepangitan dari kecil gitu. Memang kenapa sih? Itu bapak saya keras sama ibu saya tuh Kasar. terus mulutnya juga kasar banget. Jadi anak kan kayak kebatin itu mungkin udah ibu saya disiksa gitu. Iya, iya. Kayak kebencian itu Bener, apalagi kamu sayang. iya, tapi ibu pengalamannya tuh sama saya, jadi dia disiksa bapak saya benci tapi dia pergi. Iya, dia kan orang tua sendiri. Ibu saya juga nggak cerai, nggak mau bilang, jadi tahu dari saya meninggal itu kayak disiksa juga. Iya. Meninggal tuh tersiksa itu bapak saya. Jadi kebencian itu dari kecil tuh ada gitu. Sampai saya sekarang tuh kayak kebencian nggak ada, ditinggal sendiri tuh Masih, ya. kecil saya tuh kayak menerima jadi Makanya, ya kita tuh nggak bisa milih kita lahir dari orang tua seperti apa. Tapi kita bisa berproses untuk itu. Untuk terus melepaskan ingatan. Karena yang rugi tuh kamu. Bapak juga emang gue pikirin nih. Iya. Enggak, karena bapak juga bukan dirinya dia. Dia tuh sama kakaknya yang nomor 2 tuh yang mirip. Dalam badannya udah bukan dia. Yang menguasai dia kalau lagi marah ya, kalau lagi kesel dan bukan diri. Sebenarnya orangnya nggak begitu karakternya. Keras sih keras. Tapi untuk mau nyakitin mukul orang sebenarnya dia mikir-mikir. Tapi karena sudah bukan dirinya dia lagi, itulah jeleknya kita ya kalau kita belajar hal yang salah atau kita cari-cari hal yang salah, kita dikuasai kan. Iblis kan sifatnya begitu. Ya. Jadi kamu udah tahu penyebab bapakmu seperti itu apa? Penyebab kamu seperti ini apa? Tinggal kamu mulai lagi dengan ibadahmu. Ya. Harus mau ngarepin bapakmu, dia aja sama dirinya ruwet. Banyak aku juga nggak akan aku. Iya. Karena dia nggak anggap itu salah. Hah? Iya, dia juga kepahitan sama orang tua. Karena mamaku digebuk. Iya itu dah. Lama loh dia berproses gitu. Cuma aku pakai gini, itu dah sebenarnya dia bilang. Maksudku, aku kesel sama bapak itu bukan orangnya tapi sifatnya. Nah sifat ini karena pengaruh setan itu. Jadi yang Apanya ada setannya. Kalau tahu kan paham, seperti ini kan nggak tahu gitu. Iya, dulu gitu. Dia juga nggak tahu. Puluhan tahun. Aku udah begitu baru bisa. Umurku sama kali 34. Ya. Kasusnya sama, case-nya sama tiap hari loh, tiap hari dulu. Iya. Aku lihat lagi, tanya dia. Iya. Sampai sama kakak kan pernah mudik. Kan Iya. karena belain ibu. Aku dilempar pisau. Terus, Bapaknya itu
sama kayak kamu marah mukanya merah banget. Karena ibaratnya Dari dulu mendingan. kan seorang bapak kita itu harusnya dia kepala Iya, mengayomi, bener. tapi kok kayak gini ya gitu lah, kok kayak gini harus begini ya gitu. Kita Karena dia terlalu bisa ibu sebagai ibu yang ya tahu disiksa tuh, jadi kayak bencinya tuh gimana sama ya? mama tuh udah deket banget udah ya jadi itu gitu. Benci itu luar biasa benci. Cuman papanya dia juga digituin sama, maksudnya ada sesuatu di badannya, Iya. di sisi sama keluarganya biar cerai sama ibunya. Kalau papamu nyari sendiri, bedanya tuh gitu. Kes-kesnya sama-sama setan lah. Iya, sama setan. Jadi setidaknya kamu udah melihat kamu bukan bapakku. Iya. Memang bukan bapakku. Tapi ya apa yang ada dalam badannya dia membuat kayak gitu. Tapi ada sisi baiknya sebenarnya. Kalau dia lagi mungkin dirinya gitu ya, orang itu sebenarnya enak, dia ngomong itu baik gitu. Tapi ya Kalau lagi kesehatan kebanyakan kelihatan buruknya gitu daripada baiknya. Jadi nerimanya tuh susah kayak teman, kamu sama bapakmu pada ketemu. Maksudnya lebih milih nih, kalau disuruh milih lebih baik misalnya ada gitu, kan jahat istilahnya gitu. Iya. Emang gitu kenyataannya. Iya. Sama. Dulu pemikiran itu juga begitu. Jadi, tapi kita harus tahu ini karena aku bencinya ke setannya. Aku. Sama juga tapi ya, maksudnya udah Dia itu kalau nggak dikasih tahu nggak begitu dan pemikirannya. Iya, beda. Iya. Tapi dia jahat gitu. udah bapak kita gila gitu misalnya. Iya, jahat. Nggak ada yang bisa sama dia. Emang nggak ada yang bisa hidup berdampingan sama Ya iya dengan amarah yang kayak gitu mbak. kan cuma ibu aja yang bisa gitu. Semua anaknya mau Ibu juga sebenarnya udah astagfirullah sih. Dia sebenarnya ya mau nggak nah dia mau pisah. mau pisah Kan tapi ditatanin bapak tuh Iya. gitu. terus Jadi, khawatir anak-anaknya gimana. Kalau ibu pergi bisa aja ibunya pergi sendiri. Iya. Tapi anaknya gimana? Nanti dia papain bapaknya gimana? Ya udah. tapi sering ingat loh ibu. Jadi kecil kita tuh sering Ingat diajak kan? diajar. Tapi ya yang memang harus sendiri. Ya pokoknya problem lah gitu. Jadi bapak tuh jahat gitu dari mata anak-anak itu bapak tuh jahat. Gitu. Ya semua. Orang waktu dia ngomongin bapak aku gitu, saya dalam Iya mamanya kesini juga terus ngomongin mertuanya bapaknya belum bisa lupain juga, belum bisa maafin karena dia nggak mau. Ya, kalian kan anak-anak korban dari keluarga yang orang tuanya tuh nggak dalam Tuhan lah ya, makanya jangan buat lagi yang sama. Kamu beresin dulu deh ibadah. Mbak ini juga sekarang doanya rajin Saya perbaiki. karena setidaknya kamu tahu kan masalahnya tuh apa. Oh papaku gini nih, aku jadi efeknya begini, aku beresin diriku. Ngarepin bapak rumah susah, dia aja nggak ngarepin dah bapaknya rumah. Iya, ya, aku kira bisa, ternyata enggak. Ternyata itu masing-masing hidup itu masing-masing. Yang penting kamu Itu saya sih mikirnya ya udah usia tua juga gitu kan. Maksudnya di rumah kayak apa juga udah lama banget kayak gitu hidupnya dia keluar bapakku juga nggak happy, buat sendiri. Ya orang kalau nggak dalam Tuhan ya gitu mbak. Kalau paling kita bisa lakukan adalah kita doakan dia supaya Tuhan bukakan jalan pertobatan untuk dia kembali ke jalan Tuhan, memberikan hati. Sebetulnya kan Anda ini benci tapi ada sayang. Itu yang bikin berat. Sebur-burnya dia tetap orang tua Iya, saya. mau pergi tapi ada sayang, itu kan bapak juga ya. Ingat lagi baiknya, kan gitu. Satu juga kita rawat. Iya, Mungkin melangkah ya, betul. Tapi kan kita juga ingat kelakuannya, tapi Anda harus sadar, oh kelakuannya setan. Kalau dia lagi itu bukan bapak saya, karena apa yang ada dalam badan dia. Gitu. Yang kamu benci siapa setan? Mungkin kepaitannya nggak terlalu Nggak sampai terlalu sekarang dalam. kalau bapak tuh kayak Pasti. Ini Daya aja pas kesini ini udah ganteng nih, waktu itu mukanya merah kayak kepiting. Sama-sama. Pahit. Buru-buru bisa ketawa, bukan aja mukanya. Aku lihat dulu bapak aku ya. Lihat aja. Kamu nggak ngobrol loh. Dari dulu nggak ngobrol sekarang lain apa loh pak? Oh iya. Misalnya banyak. Serius. Dia kaget juga kamu sama kayaknya. Iya. Udah mulai ciul. Bener-bener. Tapi ya wajar lah, kita masih kepahitan. Saya juga punya orang tua kan, kalau kita mama papa saya pernah berantem depan saya berapa kali, dia ingat apalagi ini tiap hari kan gitu. rumah tuh panas nih. Ya. Saya pengen camping, kayak ini kan udah gitu, cuma belum dapat jodohnya. Jadi kita ada usia 24. Sebenarnya Muda juga sih. suami saya, saya 26. Oh. Suami saya 26, suami saya lebih muda.
paksa-paksa aja mau nikahin aku nggak? Yang penting gue nikah aja ya. Untungnya kan jodohnya loh. Keluar dari itu ya, keluar dari Kalau ada rumah gitu udah nggak apa. Kalau saya pulang sendiri kan nggak dikasih sama Iya. teman-teman jadi nggak mau satu cara ya nikah dan jangan aku sama suami kan. Nikah mendingan tapi Tapi itu rumahnya dari rumah itu karena di rumah. iya. Kamu kan cowok. Iya. Kamu pergi mungkin nggak apa-apa kali. Kalau dia kan anak perempuan. Iya mau ngekos sendiri nggak boleh. Ya udah akhirnya siapa yang menikahin nih gitu. Tolong nikahi saya gitu. Karena waktunya SMA tuh nikah. Oh, Karena kalau ketemu jodohnya akhirnya usia 26 baru nikah. itu pun rasanya udah kayak lama banget Nah, makanya sih. suami masih gondong terus tak pasang. Nikahin aku nggak? Tamat kuliah langsung nikahin. Enggaknya dia mau. Itu namanya jodoh. Tapi emang jodoh sih mas Wami. Ya bukan yang karena maksa terus dapetnya nggak jodoh. Ya Tuhan juga lihat lah mungkinnya. Ini kalau dikasihnya nggak jodoh lagi, suaminya gila lagi. Nanti makin parah gitu ya. Kayaknya saya benar-benar sama. Itu udah makanya ditahan dulu lah ya nggak apa-apa. Sampai dapet benar-benar jodohnya. Buktinya kalau dapet suami yang sabar gitu. Ya, dia berusaha untuk bimbing kamu. Kamu Jauh harus dari buka bapak. hati. Jauh dari karakter seorang bapak saya ini yang jauh. Karena kamu kan pernah ucap. Tahu belum kalau saya? Kamu pernah ucap kalau Tuhan, ya Allah jangan sampai situ dapat suami kayak bapak. Iya. Ucapnya Saya begitu. doanya itu jangan kayak bapak saya, jangan yang keras, Iya. jangan yang tidak bertanggung jawab kayak kemarin begitu. Syukurlah Ya berarti kan doa aku didengar Tuhan. doain saya juga sih kayaknya. Doa aku kan didengar Tuhan. Bahkan ketika kamu lagi nangis, kamu tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kok nggak adil? Kenapa Tuhan kok nggak adil? Betul. Kalau Tuhan nggak adil, nggak mungkin saya tahu doa aku. Iya. Itu yang soal keturunan tuh saya ngerasa nggak adil. Iya. Bukan nggak adil. Saudara Tuhan tuh nggak mau kamu lebih terturunan. Punya anak berat. Jadi kamu harus bereskan dulu dirimu. Ini kita diketemukan, kamu dikasih jalan, ya kan? Si suami yang membimbing kamu. Kamu harus minta dukungan dengan dia. Kamu juga harus paksain dirimu yang poinnya sih ya. Mau orang di sekitarmu seret kamu untuk ibadah, mau kamu dibawa ke Mekah sekalipun diseret kalau kamu nggak mau nggak. Jadi kamu harus paksa diri. Untuk mengampuni juga itu dari dirimu. Ya. Iya. Pembersihannya saya belum dapat waktu, tapi sementara ini rutinin dulu. Nanti kamu datang lagi sini ya. Kalau gimana kamu ya tanya admin saya juga kalau ada apa. Kalau habis pembersihan ada rasa apa, kamu khawatir tanya aja deh. Dengan yang ada di badanmu sih kemungkinan ada reaksi soalnya. Ya, tapi jangan takut ya. Biasanya kalau mau pembersihan, mau ibadah ditakut-takutin. Selain bukan cuma malas, kadang-kadang gangguannya lebih gede. Kayak si kucing tuh bersihin rumah lemari ini juga berapa kali diganggu-ganggu ya namanya awal-awal. Biar kamu tuh takut terus nggak jadi pembersihan, nggak jadi ibadah gitu loh ya udah tuh berbulut lagi sama setan. Jadi kamu ini cuma aku diganggu. Dari si warning dari awal loh. Kalau sampai dari si warning ini berarti kemungkinan akan ada gangguan. Biasanya yang lain begini aja saya nggak tahu. Ya Tuh, karena udah parah ini kayak. ya. Karena yang di kepala tuh kamunya yang masih ada kebencian dan amarah. Kayak perlahan berproses. Kalau kamu nggak ada kebencian dan amarah itu gampang. Kamunya kan berprosesnya dua. Fungsi dengan badanmu, beresin hatimu, double deh. Tapi tadi doanya itu udah tingkatan. Kalau kamu udah benar-benar bisa ibadah sendiri, jadi diri sendiri tuh enak. Pikiranmu plong, hatimu plong juga. Ya, ini harus berusaha. Bilang harus kamu paksa aku ibadah. Biar kita berantem paksa aku ibadah. Lalu soalnya Ya kamunya yang harus kontrol diri. ini saya kenapa udah Kalau kamu ada kebingungan, chat aja ke admin saya kasih di follow saya. Nanti akan dibantu. bisa juga. Bisa.